Oke, kita akan membuat MPR dari potongan slash yang tipis. Klik nama pasiennya, kemudian masuk ke dalam View and Go. Kemudian kita klik Parallel Ranges. Setelah itu, kita bisa membuat potongan di dalamnya aksial, coronal, sagittal menggunakan preset yang sudah disediakan. Setelah itu, kita harus memilih mana yang dijadikan sebagai set to reference segmennya. Sebagai potongan aksial, kita butuh sagittal sebagai reference line-nya. Kemudian kita bisa atur di sini untuk area dari potongannya, dari daerah vertex sampai dengan daerah basis kranii, di mana potongan melalui dari feet to head, atau dari caudo to cranial, angka satunya dari bawah. Untuk membuat simetris, kita hanya perlu menarik atau meluruskan dari potongan koronal ataupun potongan aksial, sehingga gambar bisa dibuat secara simetris. Setelah kita melakukan fitting untuk FOV-nya, kemudian kita bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah potongan itu sudah sesuai dengan MAE tegak lurus dengan IOML. Kita bisa sesuaikan dengan menggunakan gambaran VRT. Di sini kita bisa melihat dengan jelas mana MAE-nya, mana dari OML-nya, sehingga kita bisa mengikuti dari literatur yang ada. Setelah kita dapat potongan yang tepat, kita bisa balikin lagi ke dalam gambaran MPR. Oke, setelah kita yakin bahwa gambaran tersebut sudah simetris, kita bisa melakukan start. Atau kita perlu memperbesar gambar dari skenogramnya, kemudian kita perlu start. Dari start ini kita kemudian memberikan namanya, nama dari pemeriksaannya, nama dari potongan irisannya kita bisa sesuaikan, misalkan aksial 5 mili. Kemudian kita bisa evaluasi dulu apakah ada kelainan, contoh di sini adanya suatu perdarahan. Maka kita perlu melakukan ROI terlebih dahulu untuk mengetahui apakah nilai HU atau apakah jaringan atau apakah yang tampil di layar merupakan suatu yang dicurigai, apakah perdarahan, apakah kalsifikasi, atau yang lain. Jadi kita perlu melakukan pengukuran. Kemudian jika terjadi suatu desakan dari midline shift-nya, maka kita perlu mengukur berapa desakan yang ada di dalam cerebral. Jika melebihi dari 1 cm, maka diperlukan adanya kraniotomi terlebih dahulu untuk mengurangi dari tekanan intrakranialnya. Jika mungkin hasilnya kurang dari 1 cm, maka bisa treatmentnya adalah pemberian obat sehingga perdarahan akan diserap lagi oleh tubuh. Setelah kita melakukan pengukuran, hal berikutnya adalah kita bisa melakukan printing atau kita masukkan data tersebut, data potongan aksial tersebut ke dalam printing atau kita masukkan ke dalam layout yang tepat sebelum kita melakukan pengeprintan. Kita bisa melakukan pembesaran terlebih dahulu seperti ini. Atau kita pengecekan bahwa penempatan pada nilai informasi sudah baik, tidak mengganggu area yang lain. Hal berikutnya, ketika kita tahu ada suatu perdarahan, maka kita harus melakukan pengukuran volume perdarahan. Kita bisa masuk ke dalam 3D view, sehingga kita bisa melihat tampilannya. Setelah itu, kita bisa gunakan fungsi tools dari region growing ataupun anatomy visualizer. Jadi di sini opsinya ada 2.
bisa menggunakan region growing atau anatomy visualizer. Kita tinggal klik kiri tahan, maka daerah perdarahan akan isolir atau dibuat suatu region sehingga kita bisa melakukan pengukuran dengan cepat tanpa harus membuang waktu yang banyak dalam melakukan pengukuran. Kemudian kita bisa melakukan animasi dalam 3D sehingga ini akan mempermudah pemberian informasi terhadap dokter ataupun customer ataupun pasiennya, sehingga di sini bisa terlihat dalam 3D area mana perdarahannya. Setelah dari situ kita bisa save untuk mendapatkan satu gambar, atau kita bisa masukkan langsung ke dalam filming. Jadi kita bisa print image, maka dia akan masuk ke dalam susunan dari layout yang kita sudah tata sebelumnya. Setelah itu kita bisa melakukan pemilihan film yang tepat, layout yang tepat, dan kita bisa print. Terima kasih.